Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah tentunya sehat selalu bukan? Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk di tema 5, subtema 2, pahlawanku kebanggaanku, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 4. Tapi seperti biasa, tolong buku tulis dan bolpoinnya disiapkan terlebih dahulu ya. Apabila nanti ada yang kalian belum pahami, bisa ditulis di buku tulis. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Agama Islam di Indonesia berkembang pesat di daerah pesisir. Penyebabnya adalah adanya kerjasama dagang antara pedagang Islam dengan pedagang-pedagang di Indonesia. Makin kuatnya pengaruh Islam di kalangan penduduk mendorong tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Baik, kita akan bahas satu persatu kerajaan-kerajaan Islam. Yang pertama, Kerajaan Ternate pada waktu Sultan Ba'abullah. Sultan Ba'abullah adalah raja dari Kesultanan Ternate yang memerintah dari tahun 1570 sampai 1583. Ia menjabat sebagai sultan setelah ayahnya yang bernama Sultan Khairun dihukum oleh penjajah Portugis. Peristiwa ini membuat Sultan Ba'abullah marah dan menyerang pasukan Portugis. Sultan Ba'abullah diberi gelar penguasa atas 72 pulau karena melakukan persekutuan dengan daerah di sekitar wilayahnya untuk mengusir penjajah. Peninggalannya seperti Masjid Ternate, makam Sultan Ba'abullah, dan benteng kerajaan Ternate. Yang kedua, Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Sultan Agung adalah Raja Mataram ketiga yang memimpin dari tahun 1613 sampai 1645. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Daerah kekuasaannya meliputi beberapa daerah di Pulau Jawa, di antaranya Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik. Rakyat Kerajaan Mataram hidup makmur. Sultan Agung sangat tidak suka penjajahan karena merugikan rakyatnya. Oleh sebab itu, Sultan Agung melakukan penyerangan terhadap Belanda sebanyak 2 kali. Peninggalannya yaitu ada Pasar Legi, Kota Gede, Makam Raja, dan Masjid Kota Gede di Yogyakarta. Kemudian selanjutnya, sikap pahlawan dan pengaruhnya bagi masyarakat. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia yang sekarang kita kenal dengan nama Pancasila. Insinyur Soekarno merupakan salah satu tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ketika Insinyur Soekarno berpidato, ia bisa menggetarkan hati para pendengarnya. Maka dari itu, Insinyur Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Yang kedua, Raden Adjeng Kartini. Raden Adjeng Kartini adalah tokoh nasional yang memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan di Indonesia. Beliau aktif menulis surat-surat kepada teman-temannya. Isi surat tersebut menceritakan
rasa ketertarikannya kepada kesetaraan laki-laki dan perempuan di luar negeri. Surat-surat yang ditulis Kartini tersebut dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Raden Ajeng Kartini juga mendirikan sekolah dengan nama Sekolah Kartini tahun 1912 di Semarang, dan setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Yang ketiga, Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang populer dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara, lahir tanggal 2 Mei tahun 1889 dan meninggal 28 April 1959. Pendidikan: sekolah dasar di ELS atau Sekolah Dasar Belanda. Yang kedua, Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Sikap kepahlawanannya: cinta tanah air, rela berkorban, dan mendahulukan kepentingan bersama. Pengaruh bagi masyarakat: berkat beliau kita bisa bersekolah seperti sekarang. Jika tidak ada Ki Hajar Dewantara, pendidikan di Indonesia tetap terbelakang dan sulit bersaing dengan negara-negara lain. Penghargaannya: Ki Hajar Dewantara mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional karena kepeduliannya terhadap dunia pendidikan. Berkat jasanya, tanggal kelahirannya 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Jasa dan peran Ki Hajar Dewantara: yang pertama, mendirikan perguruan taman siswa pada tanggal 3 Juli tahun 1922. Yang kedua, ajarannya yakni sampai sekarang masih dibumingkan, yaitu ing ngarsa sung tulodo atau di depan menjadi teladan, ing madya mangun karsa atau di tengah membangkitkan semangat, tutwuri handayani, dari belakang memberikan dorongan, menjadi dasar pendidikan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Cukup sekian pembelajaran dari Usdanang. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat ya, walaupun belajar di rumah.